Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4574, 4575, 4576. Dev mengamati kondisi penjara yang suram dan penuh akar pohon yang menjalar di mana-mana. Udara di dalamnya lembab dan gelap, menciptakan lingkungan yang sangat buruk. Lebih buruk lagi, Dev menyadari bahwa tidak ada sedikit pun energi spiritual yang bisa dirasakan di tempat ini. Bahkan, ia merasakan ada daya tarik halus yang perlahan menyedot energi spiritual dari tubuhnya. Meski sangat lemah dan hampir tidak terdeteksi, Dev cukup sensitif untuk merasakannya. "Kakak, maafkan aku tidak punya uang untuk menebusmu. Maafkan aku," Yao Mei berkata dengan penuh rasa bersalah sambil menatap kakaknya. Mendengar itu, kakak Yao Mei terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan tersenyum kecil. "Adik, kau tak perlu datang lagi. Aku tahu setiap kali kau datang, para penjaga pasti memerasmu. Jaga dirimu baik-baik, aku tidak bisa lagi menjagamu. Kau harus hidup dengan baik, meskipun tanpaku. Kakak, jangan berkata begitu. Kau pasti bisa keluar, jangan kehilangan harapan." Yao Mei mencoba menghibur kakaknya. Namun, kakaknya hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada jalan keluar, kau tidak melihatnya. Para tahanan di sini semakin sedikit, kan?" Yao Mei baru menyadari bahwa banyak sel di sekeliling mereka kosong. Padahal, terakhir kali ia datang, masih banyak tahanan di tempat ini. "Kakak, kemana para tahanan itu? Apakah mereka dibebaskan?" Yao Mei bertanya dengan penuh kebingungan. "Mereka semua mati, mereka sudah mati." Jawaban kakaknya membuat suasana semakin mencekam. "Mati? Bagaimana mereka bisa mati?" Yao Mei tidak mengerti. Bahkan jika tidak diberi makan atau minum, seorang kultivator tidak akan mati begitu saja, apalagi di tingkat mereka yang bisa hidup ribuan tahun. "Aku juga tidak tahu, tapi satu persatu mereka mati. Aku merasa waktuku juga tidak akan lama lagi." Kakaknya menjawab dengan suara pasrah. Dev yang mendengarkan, akhirnya angkat bicara. "Apakah para tahanan yang mati itu semua terlihat kurus kering, seperti telah kehilangan semua energi spiritual mereka?" Mendengar pertanyaan itu, kakak Yao Mei menatap Dev dengan curiga, baru menyadari keberadaannya. Ia memandang Dev sejenak, lalu bertanya kepada Yao Mei, "Adik, siapa orang ini?" "Kakak, ini Dev. Aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke kota binatang. Kalau bukan karena dia meminjamkan aku uang, aku tidak akan bisa datang menjengukmu hari ini." Yao Mei menjelaskan. Namun, kakaknya masih tampak curiga. "Kenapa dia meminjamkan uang padamu? Jangan-jangan dia punya maksud tertentu. Jangan terlalu mudah percaya pada orang lain, adik. Kau terlalu naif, mudah tertipu. Banyak orang mendekatimu pasti karena tertarik pada kecantikanmu." Kakaknya memperingatkan dengan nada serius. Yao Mei merasa malu dan menjawab, "Kakak, Dev bukan orang seperti itu. Bahkan, wanita-wanita di sekelilingnya jauh lebih cantik dariku." Kakaknya memperhatikan Dev dengan pandangan tajam, lalu berkata dengan nada mengancam, "Anak muda, jangan macam-macam dengan adikku. Jika aku tahu kau menyakitinya, aku akan membunuhmu begitu aku keluar dari sini." Dev tersenyum tipis dan berkata, "Kau pikir kau masih bisa keluar dari sini?" Kakaknya terdiam, lalu menghela napas panjang. "Aku juga tidak tahu apakah aku bisa keluar. Tapi jika kau benar-benar menyukai adikku, aku harap kau menjaganya dengan baik. Jangan kecewakan dia, adikku sangat malang." "Kakak, apa yang kau bicarakan?" Yao Mei merasa sangat malu. Dev tidak memperpanjang pembicaraan. Ia mengeluarkan sebuah pil obat dari kantongnya dan menyerahkannya kepada kakak Yao Mei. "Ini pil obat. Setelah kau memakannya, setidaknya kau bisa bertahan sedikit lebih lama." Ia menambahkan, "Tempat ini aneh. Aku merasa ada daya tarik misterius yang perlahan menyedot energi spiritual dari tubuh kita." Dev mengeluarkan sebuah pil obat dan menyerahkannya kepada kakak Yao Mei. "Aku merasa para kultivator yang mati itu kehilangan semua energi spiritual mereka, seperti telah disedot habis hingga mati," jelasnya. "Daya tarik, mengapa aku tidak merasakannya?" Yao Mei bertanya dengan bingung. Namun, kakaknya mengangguk dengan serius. "Benar, meskipun aku tidak bisa merasakan daya tarik itu, tubuhku semakin melemah setiap hari. Para tahanan yang mati itu, semuanya menjadi seperti mayat kering. Dari mana daya tarik itu berasal?" Yao Mei bertanya lagi. Dev menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu. Di tempat ini, kekuatan spiritual kita tidak dapat digunakan untuk menyelidiki. Menemukan sumber daya tarik itu bukan hal yang mudah." Dev bersiap untuk memeriksa lebih lanjut dan bertanya kepada kakak Yao Mei, tetapi tiba-tiba, suara dari luar memotong niatnya. "Waktunya habis." Kapten Zhou memanggil dari luar. "Kakak, bertahanlah.
Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Yao Mei menggenggam tangan kakaknya dengan erat. Baik, kakaknya mengangguk. Dev juga mengingatkan, jangan lupa makan pil obat ini. Jika tidak, kau tidak akan bertahan lama. Tanpa ragu, kakak Yao Mei langsung menelan pil itu. Wajahnya yang pucat mulai menunjukkan tanda-tanda membaik dan energinya sedikit pulih. Melihat perubahan itu, Yao Mei merasa lega. Ketika mereka meninggalkan penjara, Dev kembali memeriksa pohon purba yang berada di tengah penjara. Ia tetap merasa bahwa pohon itu mungkin terkait dengan daya tarik misterius yang menyedot energi spiritual. Namun, tanpa banyak waktu untuk menyelidiki, ia mengikuti Yao Mei keluar dari tempat itu. Hari sudah mulai gelap, kita harus segera keluar dari kota. Jika gerbang kota ditutup, kita akan mendapat masalah, kata Yao Mei sambil melihat ke langit. Kota ini tidak membolehkan orang dari luar menginap. Dev bertanya dengan heran. Bukan begitu, jelas Yao Mei. Tapi ada jam malam. Jika kita tetap di dalam kota, kita harus mencari penginapan. Orang-orang tidak diizinkan berkeliaran di jalanan pada malam hari. Jika ketahuan, kita bisa ditangkap. Selain itu, tinggal di penginapan di sini sangat mahal. Lebih baik kita keluar kota dan menunggu hingga pagi sebelum masuk kembali. Dev tersenyum kecil. Menginap saja di penginapan. Jika kita keluar kota, besok pagi harus antre lagi untuk masuk. Itu hanya membuang-buang waktu. Aku tidak keberatan dengan biayanya. Ayo kita cari penginapan terbaik di sini untuk bermalam, tambahnya. Melihat keyakinan Dev, Yao Mei tidak membantah dan memandunya ke penginapan terbaik di kota binatang. Mereka tiba di sebuah penginapan mewah sebelum malam tiba sepenuhnya. Yao Mei tampak ragu saat melihat bangunan megah itu. Ada apa? Dev bertanya. Penginapan ini adalah yang terbaik di kota binatang. Biayanya sangat mahal, 3 koin emas ungu untuk 1 malam, jelas Yao Mei. Hanya 3 koin emas ungu. Aku pikir lebih mahal, jawab Dev dengan santai sambil melangkah masuk. Yao Mei tidak punya pilihan selain mengikutinya. Seorang pelayan penginapan segera mendekat dan bertanya, rekan Daois, ingin menginap? Ya, aku ingin 2 kamar terbaik. Dev langsung melemparkan sebuah kantong kecil berisi puluhan koin emas ungu ke pelayan itu. Pelayan itu terkejut melihat begitu banyak koin dan tersenyum lebar. Tentu, rekan Daois, saya akan segera mengaturnya. Namun, sebelum pelayan itu pergi, Yao Mei menghentikannya. Kami hanya butuh 1 kamar. Tidak perlu 2. Pelayan itu sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Baik, hanya 1 kamar. Dev menatap Yao Mei dengan alis terangkat. 1 kamar, kau tidak takut padaku? Kenapa aku harus takut? Yao Mei balas bertanya. Tidakkah kau khawatir aku akan tidur bersamamu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengingat sikap waspada awal Yao Mei terhadapnya. Jika kau berniat begitu, meskipun ada 2 kamar, itu tidak akan menghentikanmu, kan? Jawab Yao Mei dengan tenang. Benar juga, Dev tertawa kecil. Tak lama, pelayan itu kembali dan menunjukkan mereka ke kamar mewah yang telah disiapkan. Dev melihat sekeliling ruangan yang mewah di penginapan itu. Tidak mengecewakan, ruangan dilengkapi dengan formasi pengumpulan energi spiritual untuk membantu para tamu dalam meditasi, serta formasi pelindung yang menjamin privasi mereka. Istirahatlah lebih awal. Besok bawa aku jalan-jalan keliling kota binatang, kata Dev kepada Yao Mei. Baik, jawab Yao Mei sambil mulai melepas pakaiannya. Dev terkejut. Kau mau apa? Tentu saja melepas pakaian. Apa kau tidur dengan pakaian lengkap? Jawab Yao Mei santai sambil terus melepas pakaiannya, hingga akhirnya hanya mengenakan pakaian dalam dan berbaring di tempat tidur. Dev hanya bisa merasa bingung dan tak habis pikir. Ia menduga bahwa mungkin Yao Mei sengaja bersikap seperti ini untuk mencoba memikatnya dan memastikan dirinya akan membantu. Aroma tubuh Yao Mei yang begitu dekat memang sempat membuat Dev tergoda. Namun, ia menahan diri. Ia tahu jika ia menyerah pada godaan, hubungan ini akan menjadi rumit, dan ia pasti akan terikat untuk membantu menyelamatkan kakak Yao Mei. Akhirnya, untuk mengalihkan pikirannya, Dev memanggil roh pedang Zhongli, yang menemaninya sepanjang malam. Suara pergerakan mereka membuat Yao Mei tidak bisa tidur semalaman, dan ia tampak kesal keesokan harinya. Keesokan harinya, Dev dan Yao Mei meninggalkan penginapan dan langsung menuju tempat pembelian resmi batu roh yang direkomendasikan oleh Paman Qian. Tempat itu adalah sebuah bangunan 2 lantai dengan papan tanda yang mencolok. Saat mereka masuk, seorang pelayan segera menyambut mereka. Rekan Daois, apakah Anda ingin menjual batu roh? Tanya pelayan itu. Iya, tetapi sebelum menjual, aku ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di sini, jawab Dev. Pelayan itu menunjukkan sikap meremehkan. Kami adalah toko resmi, tidak ada penipuan di sini. Anda tidak perlu bertemu dengan manajer kami. Harga pembelian di sini sudah tetap. Nada suaranya menunjukkan bahwa ia menganggap Dev tidak lebih dari seorang pedagang kecil yang mencoba membuat kesan besar. Aku punya banyak batu roh, jadi aku harus berbicara langsung dengan manajermu, jelas Dev. Pelayan itu mendengus. Berapa banyak yang bisa kau miliki? Paling banyak 10 atau 20, kan?
Tanpa berkata apa-apa lagi, Dev membuka kantong penyimpanannya. Di dalamnya terdapat batu roh dalam jumlah besar, termasuk beberapa yang ukurannya sangat besar dan sangat langka. Melihat pemandangan itu, pelayan itu tercengang, dan sikapnya langsung berubah. "Rekan Daois, silakan naik ke lantai atas. Aku akan memanggil manajer kami." Pelayan itu memandu Dev dan Yaomei ke lantai atas, lalu segera pergi memanggil manajernya. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berkulit hijau mengenakan jubah hijau masuk ke ruangan. Begitu melihat Dev, pria itu langsung terdiam, tampak sangat terkejut. Dev juga membeku sejenak. Ia mengenali pria itu sebagai salah satu yang ia tangkap sebelumnya, yang sangat memohon ampun untuk hidupnya. Pria berjubah hijau itu berusaha menyembunyikan keterkejutannya dan berpura-pura tidak mengenal Dev. "Rekan Daois, jika Anda memiliki banyak batu roh untuk dijual, mari kita bicara di dalam ruangan," katanya dengan sopan. Dev mengangguk dan mengikuti pria itu ke sebuah ruangan pribadi yang dilengkapi dengan formasi pelindung, jelas dirancang untuk melayani pelanggan besar. Begitu mereka berada di dalam dan pintu ditutup, pria berjubah hijau itu tidak lagi bisa menyembunyikan emosinya. Dengan nada kesal, ia berkata, "Mengapa kau datang ke sini? Bukankah kita sudah sepakat bahwa setelah membawamu ke kota binatang, kita tidak akan saling mengenal lagi? Jangan cari kami lagi." Dev tetap tenang dan tersenyum tipis. "Bukankah kau harus bersyukur aku tidak mencari masalah? Sebaliknya, aku datang dengan batu roh untuk dijual." Bersambung.